Saudara-saudara, Adam yang kita sering mengatakan bahwa manusia pertama, bisa jadi betul, juga bisa jadi meleset. Kalau cerita dari Alkitab, baik itu Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maupun Perjanjian yang paling kini, itu mengatakan bahwa Adam itu diciptakan daripada debu atau tanah. Kemudian terciptalah makhluk yang namanya Adam itu. Kalau Perjanjian Lama itu sedikit menggambarkan bahwa penciptaan Adam laksana orang membuat keramik berbentuk manusia. Kemudian kalau Al-Quran wa nafakhna fihi min ruhi, kalau Perjanjian Lama kami tiupkan roh ke dalam melalui hidungnya. Intinya setelah tercipta manusia, bakal manusia, maka dimasukkan roh. Konsep Perjanjian Terbaru atau Al-Quran juga seperti itu. Walhasil terciptalah Adam. Adam ditempatkan dalam satu tempat yang kata para penulis kitab-kitab baik baru maupun lama itu di tempat yang namanya Eden atau surga. Sehingga kita tidak bisa membayangkan kalau sekarang kita berbicara sendirian tentang surga. Namun Perjanjian Lama memberikan batasan surga itu. Surga itu dikelilingi oleh sungai. 4 sungai. 4 sungai yang saya hafal 2, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Sungai Efrat itu sudah barang tentu bukan bertempat di surga khayal. Sungai Efrat sampai hari ini ada, dan Sungai Tigris juga sampai hari ini ada. Makanya surga yang digambarkan oleh Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru sulit untuk digambarkan sebagaimana surga khayalan. Mengapa? Dalam Al-Quran juga jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang dikelilingi sungai yang terus mengalir. Di dalam Perjanjian Lama surga memiliki 4 sungai. 2 diantaranya adalah Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Malah lebih jelas mengatakan bahwa dalam Perjanjian Lama surga itu bukan tidak bisa dibayangkan, karena dibatasi oleh 4 sungai tadi, Sungai Tigris dan Sungai Efrat dan 2 sungai lainnya. Pemirsa, sebagai orang mukmin, maka jelas dalam Al-Quran bahwa Nabi Adam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama sebagai khalifah atau manusia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada para malaikat tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia dan akan menjadi khalifah Allah yang bertugas untuk memakmurkan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan hal ini dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau ya Allah. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Sebagai orang mukmin yang beriman, maka harus mempercayai dan meyakini bahwa Adam adalah manusia pertama di muka bumi ini. Karena sebagai orang Islam harus percaya dan meyakini isi Al-Quran secara kafah. Demikian dari INN Indonesia. Success for you all and see you on top.